wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Bapak Ibu Pembina Seni Jumpa serta rekan-rekan yang sama-sama menghadap ridho Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmat dan ridhonya kita dapat bersilaturahim dan thalabul ilmi di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita dapat ilmu yang bermanfaat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya. Amin. Acara pada Seni Jumpa pagi hari ini adalah 1. Pembukaan, 2. Pembacaan kalam ilahi dan sari tilawahnya, 3. Tausiah, 4. Zikir dan doa, 5. Tutup. Untuk acara pembukaan, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Untuk acara berikutnya, pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Nata dan sari tilawahnya oleh Salwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna saniyaka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh kami telah memberimu nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat sebagai Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus dari rahmat Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Nata dan Salwa yang telah membacakan kalam ilahi dan sari tilawahnya. Semoga ada manfaatnya. Amin. Untuk acara berikutnya, penyampaian tausiah yang akan dibawakan oleh Eko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tausiah tadabbur makna kurban. Berkurban adalah salah satu ibadah yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkurban berarti memotong hewan pada bagian tenggorokan. Hewan yang boleh dikurbankan antara lain sapi, kambing, kerbau, dan unta. Namun unta tidak hidup di Indonesia, dan lebih banyak yang dikurbankan adalah kambing dan sapi. Ibadah kurban diambil dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi bahwa ia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membunuh anaknya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala, maka ia benar-benar melaksanakannya. Saat akan menyembelih Nabi Ismail alaihissalam, tiba-tiba Nabi Ismail alaihissalam tergantikan oleh seekor kambing. Karena kisah itu kita diharuskan untuk ikut berkorban. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Hajj ayat 34. Wa kullu ummatina ja'alna mansakal ila yazkurus manallahi alama razakum mim baitihim an'am fa illahum ilahu wahidun fallahu aslamu wa basyaril muqtibin. Dan artinya, bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala atas rezeki yang dikaruniakan kepada mereka berupa hewan ternak.
maka Tuhanmu ialah Tuhan Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan sampaikan Nabi Muhammad SAW kabar gembira orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kehilafan dari kata-kata saya. Sekian dan terima kasih. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Eko yang telah menyampaikan tausiahnya. Semoga ada manfaatnya. Amin. Acara berikutnya, zikir dan doa yang akan disampaikan oleh Pak Ahmad Muammar, SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat dan hidayahnya kita bisa berjumpa kembali dalam program Santapan Rohani Jumat Pagi di lingkungan SMP Negeri 6 Purwakarta dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita limpah curahkan ke baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada kita sebagai umatnya yang selalu taat akan ajarannya sampai yaumil kiamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pemirsa channel Spensik TV yang berbahagia, siswa-siswi SMP Negeri 6 Purwakarta yang sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan Sani Jumpa Jumat kali ini, Bapak akan mengulas sedikit tentang hikmah kurban. Allah Subhanahu wa taala berfirman dan memerintahkan dalam Al-Qur'an surah Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul adzim. Pada ayat kedua Allah perintahkan kita untuk berkurban. Fasholli lirabbika wanhar, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Itulah firman Allah yang memerintahkan kita untuk berkurban. Dan apa saja hikmah-hikmah kurban itu? Yang pertama, hikmah kurban yang pertama adalah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur masih diberikan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mempunyai rezeki yang banyak, maka kita dianjurkan untuk berkurban, yaitu menyembelih hewan kurban seperti domba, kambing, sapi, dan unta. Sejarah membuktikan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkurban, mengorbankan anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Apa yang dilakukan dan bagaimana perasaan Nabi Ibrahim ketika itu? Nabi Ibrahim tentu hatinya bersedih, tapi karena ini perintah Allah, kemudian Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah itu untuk menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam. Tapi apa yang terjadi? Kemudian ketika disembelih, Nabi Ismail digantikan oleh Allah dengan seekor gibas, dan Nabi Ismail pun selamat ketika itu. Kemudian turun ayat Al-Quran, Quran surat Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itulah bentuk syukur yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mengorbankan anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Yang kedua, hikmah kurban yang kedua yaitu sebagai bentuk memperbanyak rezeki kita. Karena Allah menjanjikan kepada siapa saja yang berkurban satu helai bulu hewan yang dikurbankan,
Allah akan janjikan dengan satu kebaikan. Itulah kenapa kita dianjurkan untuk berkurban, karena Allah sudah janjikan banyak rezeki kepada kita. Yang terakhir, yang ketiga, hikmah kurban yang ketiga yaitu sebagai bentuk berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Dalam hal ini yaitu orang fakir dan miskin. Ketika kita setiap hari makan makanan yang enak, tapi kita tidak tahu orang fakir atau miskin apakah sama seperti kita. Makanya itulah bentuk berbagi kepada sesama muslim, khususnya kepada fakir dan miskin. Nah, itulah hikmah kurban. Pada kesempatan santapan rohani Jumat pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf apabila ada yang salah. Yang salah datangnya dari diri pribadi, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Muammar yang telah menyampaikan zikir dan doanya. Semoga ada manfaatnya. Amin. Begitu banyak kulihat raga tanpa nyawa, kau ambil mereka tua dan muda. Bencana kian meraja, datang tak menyapa. Manusia sembunyi dalam atapnya, tak sedikit air mata, tak sebab Allah yang tega. Kita yang salah dalam menata dunia. Laumat wanal gola wal bala wal wabah fi dunya kosong fi baladina Indonesia. Allahumma wanal gola wal bala wal wabah fi dunya kosong fi baladina Indonesia. Dengan ribuan dosaku pinta belas kasih-Mu ya Allah. Sebelum dia menutup pintunya, Haria Dewi Chandra. Wajah tertutup, tubuh tertutup, pintu rumah tertutup, pintu kantor tertutup, pintu sekolah tertutup, pintu rumah ibadah pun tertutup. Wahai saudaraku, sempatkanlah untuk tetap membuka lidah kita. Sempatkanlah untuk tetap membuka hati kita. Sempatkanlah waktu untuk memohon pertolongannya, untuk meminta kasih-Nya, untuk meminta ampunannya, sebelum mulut kita terkunci. Demikianlah acara Sani Jumpa pada pagi hari ini. Kami selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Marilah kita tutup acara ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.